Ya, bisa inilah situasi terkini. Ini langsung dari rumah duka Titi Puspa di Pancoran, Jakarta Selatan, di mana sejak pagi hari keluarga, kerabat, rekan-rekan ini telah datang ke rumah duka untuk melihat terakhir kalinya almarhumah. Sebelumnya telah hadir juga Presiden Susilo Yudhoyono, dan sekali lagi inilah situasi terkini di kediaman rumah duka Titi Puspa. Sholat jenazah yang dilakukan inilah orang-orang terdekat dan juga para pelayat yang hadir. Sejumlah pelayat yang datang sejak pagi hari hingga saat ini terlihat khusyuk juga untuk mengikuti sholat jenazah yang dipimpin oleh seorang ustadz. Sebelumnya prosesi ini dihadiri oleh keluarga, sahabat, pejabat, hingga rekan-rekan selebritas. Ini yang semuanya memberikan penghormatan terakhir untuk legenda musik Indonesia. Jenazah Titi Puspa disemayamkan di ruang utama rumah duka sebelum kemudian disolatkan dalam keheningan. Selain sholat jenazah, beberapa pelayat turut membacakan doa dan surat Yasin sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ya, misalnya prosesi yang sedang dikafani. Dan sebelumnya bisa juga Presiden Prabowo Subianto juga ikut menyampaikan ucapan bela sungkawa ini atas meninggalnya penyanyi senior Titi Puspa. Prabowo Subianto juga menyebut Titi Puspa sebagai sosok inspirasi bagi generasi muda. Titi Puspa meninggal dunia pada hari Kamis 10 April 2025 pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Prabowo pun juga menyebut dedikasi Titi Puspa terhadap dunia musik ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dan dalam unggahannya, Prabowo juga ikut mendoakan agar Titi Puspa diterima di sisi Tuhan. Sama kainnya bawah juga lihat. Kain bawahnya. Lebih gampang maksudnya. Kita kainnya dulu katanya mau ngambil dulu. Satu aja. Angkatnya lebih. Ambil gambar sebelah sini. Di dalam. Ya.
Tangan kanan di atas. Satu sisi belum. Satu sisi aja dari satu sisi aja. Kalau tangan kanan di atas, tangan kiri bawah. Dari sisi aja. Oh enggak, Pak. Ya udah. Tangan kiri di atas. Tegapin bawahnya. Tangan kiri di atas, di bawah. Sorotin. Ya udah Bapak. Yang lima. Iya, apa? Yang bisa nampak di layar kaca Anda atau televisi Anda, almarhumah Titi Puspa ini sudah dimasukkan ke dalam keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhumah akan dibawa ke masjid. Saya mohon supaya diatur siapa yang mengangkat kerangkanya. Lalu nanti di masjid saya mohon supaya dari pihak keluarga mempersiapkan siapa yang akan memberikan sambutan. Taklim. Kepalanya ya. Dibawa ke masjid buat disolatkan. Ridho. Ya, pemirsa, informasi terkini ini jenazah dari Titi Puspa ini telah dimasukin dalam keranda dan nantinya akan dibawa ke masjid di sekitar rumah duka di area Jakarta Selatan untuk kembali disolatkan oleh masyarakat umum. Ini akan keluar dari rumah ini. Telepon satu. Keluarnya dari depan. Satu di luar. Supaya putra, cucu, buyut, dan terdekat yang mengangkat. Persilahkan. Telepon sadu yang naik motor. Bergerak, mulai bergerak. Di sini nih taruhnya. Kalau dipasangkan dulu jadi
bulan ya, Pak? 6 bulan ya. Jadi jalur jenazah di sana. Coba. Jenazah. Dari depan. Ya, masjid. Awas izin. Buka, weh. Buka. Ya. Ya pemirsa, inilah situasi terkini di rumah duka dan rencananya jenazah ini akan dibawa ke Masjid An-Nur yang berada di yang tak jauh berada di rumah duka. Dan nantinya jenazah ini akan disolatkan dengan warga umum di Masjid An-Nur. Kasih jalan dulu. Sekali lagi situasi terkini di rumah duka almarhumah, tepatnya di Pancoran Timur, Jakarta Selatan, di mana warga sejak tadi pagi datang untuk mendoakan untuk terakhir kalinya Langsung ke makam Bu. almarhumah Titi Puspa. Pak, ambil lagi sana ya. Sebelumnya turut hadir di rumah duka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun juga rekan-rekan artis dan juga pejabat telah hadir di rumah duka. Sekali lagi Indonesia kembali kehilangan salah satu seniman legendaris, yaitu penyanyi sekaligus nulis lagu kawakan Titi Puspa. Almarhumah meninggal dunia pada hari Kamis 10 April 2025 pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Dan terlihat banyak sekali ini karangan bunga telah dikirim ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa terakhir kalinya kepada sang maestro Titi Puspa. Dan inilah iring-iringan mobil jenazah yang membawa jenazah almarhumah Titi Puspa ke Masjid An-Nur yang tidak jauh dari rumah duka. Dan rencananya setelah sholat Jumat, nanti jenazah akan dikuburkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Masih Bang. Bang masih. Jangan mundur gua ini, jangan mundur gua. Kagak ada yang ngamanin belakang ya kan, tau kecegut ya gue. Pemirsa, kepergian Titi Puspa ini menjadi pukulan bagi dunia seni tanah air
Sebelumnya pelantun lagu Apanya Dong ini sempat dirawat intensif akibat pendarahan otak kiri yang ia alami sejak akhir Maret 2025. Dan sebelum berpulang, ini keluarga pun juga sempat membatasi kunjungan di rumah sakit dan memohon doa dari masyarakat. Pergian Titiek Puspa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh penggemar di Indonesia. Nggak tahu bang, nggak tahu. Semoga bang. Ya, misalnya situasi terkini iring-iringan jenazah Oke, ambil, udah diambil. almarhumah Titiek Puspa yang sudah diberangkatkan dari rumah duka sekarang menuju ke Masjid An-Nur. Ini yang tidak jauh dari kediaman Titiek Puspa. Masuk mantan tuh, bubaran. Bongkaran mantan, Kalau bisa usahain. Habis. Oh, siang. Terus. Selalu lu. Kanan. Petin. kanan. Petin langsung. Kanan terus. 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 Ya, pemirsa, penyanyi legendaris tanah air Titiek Puspa ini sekali lagi meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Titiek Puspa mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Medis Jakarta Selatan pada hari Kamis pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Titiek Puspa yang memiliki nama lahir Sudarwati ini lahir di Tanjung Tabalong pada 1 November 1937.
Sudarwati yang dibesarkan dari orang tua berdarah Jawa ini terkenal setelah memulai karirnya sebagai penyanyi sejak 1952. Sejak ia kecil, ia sudah menunjukkan bakat bermusik dan telah memenangkan berbagai perlombaan menyanyi. Namun orang tuanya memang sempat menentang sang putri untuk menjadi seorang penyanyi. Sehingga tanpa sepengetahuan orang tua, ia diam-diam mengikuti kontes menyanyi dengan menggunakan nama samaran. Sudarwati kemudian memilih nama Titi Puspo yang diambil dari nama kecil Titi dan nama bapaknya Puspo. Dan di ajang menyanyi bintang radio di Semarang ini menjadi awal karirnya Titi Puspa yang gemilang dan membuat nama Titi Puspa melejit. Ya, sebagai pemenang, Titi Puspa juga melakukan rekaman piringan hitam perdananya yang dengan label Gembira. Album Piringan Hitam perdananya tersebut berisikan beberapa lagu seperti Di Sudut Bibimu, Esok Malam Kau Kulejang, dan lainnya. Popularitasnya mulai menanjak ini saat dirinya mencoba menciptakan lagu pada 1963 untuk album Si Hitam dan Pita yang berisi 12 lagu. Sejak lagu ciptaannya itu berhasil populer, ia semakin aktif menghasilkan tembang-tembang indah di belantika musik Indonesia. Sepanjang perjalanan, karirnya telah merilis 13 album solo, 3 album bersama, 3 album kompilasi, dan puluhan lagu. Iya, Pak. Halo, Bang. Dan pemirsa, beberapa lagu populer yang diciptakan Titi Puspa antara lain berjudul Apanya Dong, Kupu-Kupu Malam, dan lainnya. Halo. Udah disuruh keluar ini buat Jumatan ini. Oke. Silakan Jumatan dulu. Taruh mana tuh? Gue nggak bawa pakai tripod gue kan. Mending iya. Gue nggak pakai tripod soalnya. Oke. Bukan polo ini, gue nggak bawa tripod. Iya, Bison coba tanya Bison. Bison dia ada tripodnya. Ya pemirsa, Titi Puspa ini meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Titi Puspa juga meninggal tak lama setelah pihak keluarga ini mengadakan konferensi pers di rumah sakit terkait kondisi legenda dunia hiburan Indonesia ini tersebut, termasuk soal kronologi kejadian.
Anak pertama dari Titi Puspa yaitu Peti Tunjung Sari ini sempat menjelaskan kronologi Titi Puspa sakit hingga kemudian meninggal dunia pada hari Kamis. Peti Tunjung Sari juga menjelaskan kejadian bermula ini saat Titi Puspa melakukan proses syuting program televisi ini pada tanggal 26 Maret 2025. Dan setelah Titi Puspa tiba di rumah sakit, pihak dokter ini langsung melakukan pemeriksaan mendalam dan menemukan ada pendarahan di otak bagian kiri. Dan tak lama, dokter melakukan tindakan operasi. Usia Titi Puspa yang sudah menginjak 87 tahun itu disebut membuat situasi menjadi sangat serius. Ya pemirsa, ini dia sebelumnya pagi tadi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tadi pagi telah tiba di rumah duka. Yuk. Presiden SBY melayat ke kediaman Titi Puspa. Oh ya udah. Dan ikut menyampaikan duka dan mendoakan almarhumah. SBY juga menyatakan hari ini kita kehilangan putri bangsa. Sosok yang jasanya luar biasa. SBY juga menyatakan bahwa mengenal Ibu Titi Puspa sebagai seniman, budayawan, penyanyi, tokoh bangsa, dan juga maestro dalam dunia musik. Presiden SBY juga menyatakan banyak jasa almarhumah. Beliau juga menjadi duta kesenian dan kebudayaan dan boleh dikatakan dalam segala zaman. Mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan waktu SBY mengemban amanah, dan juga Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Iya, lupa apa.